Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Pramusinto. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi seminarku bagian yang ketiga. Jadi di bagian yang ketiga ini adalah bagian front end-nya yang akan dilihat oleh pengunjung. Nah, tampilannya masih sederhana ya, tampilan seperti ini. Di sebelah kiri ini adalah nama site-nya. Nah, atau ini juga untuk kembali ke halaman home ya, atau halaman indeksnya. Kemudian ada register, login, terus ada kategorinya. Jadi kategori yang ada akan muncul di sini. Nah, ini kalau saya klik salah satu kategori, misalkan bisnis, maka dia akan muncul ya seminar dengan kategori bisnis ya. Kalau klik komputer, dia akan muncul seminar dengan kategori komputer. Sementara untuk kategori kesehatan ini masih kosong. Nah, kalau diklik seminarku, berarti dia balik lagi ke home ya, atau ke halaman depan. Sini akan muncul semua seminar ya yang sudah di entry oleh admin. Nah, ini ada kategorinya komputer, ini ada judulnya, ini ada waktunya, ini ada gambar cover ya, dan ini kalau diklik detail seminarnya, dia akan muncul informasinya ya. Nah, ini judulnya, ini waktunya, kemudian ini tadi gambar cover, ya. Ini tipenya apa ya, dia online atau offline, kemudian lokasinya sama deskripsinya ya. Nanti kalau mau balik lagi, baliknya ke halaman home ya. Oke, kemudian juga ini menggunakan dua tabel ya, ada tabel kategori tadi untuk mengambil nama-nama kategorinya ya, primary key-nya di kategori, kemudian ada field nama kategori. Dan ada tabel seminar. Nah, ini data seminarnya disimpan di sini. Primary key adalah ID seminar. Ya, ada judul seminar, deskripsi. Nah, ini ada foreign key dari tabel kategori. Namanya adalah ID underscore kategori. Ya, kemudian kita akan masuk ke coding ya. Kita masuk ke coding halaman home-nya dulu. Nah, di Laravel, kita fokusnya di root-nya dulu. Ya, ini folder Laravel saya, Laravel app, kemudian ada roots, buka file web.php. Nah, untuk bagian front end, fokusnya di tiga ini ya. Ada root, get, slash. Jadi kalau buka halaman home-nya ya, tanpa URL apapun di belakangnya, dia akan dihandle oleh home controller dengan kelas index. Ya, namanya home. Kemudian kalau slash kategori slash ID, nah ini ID ini adalah parameter ya, tergantung dari ID kategorinya yang mana, ya berapa. Dia akan dihandle oleh home controller dengan kelas kategori seminar. Terus kalau di getnya slash detail seminar slash ID, ya ini adalah ID seminar. Kalau ini tadi ID kategori ya. Di slash ID seminarnya, maka dia akan dihandle oleh home controller dengan kelas detail seminar. Ya, jadi dibutuhkan tiga root di sini untuk menghandle tadi bagian halaman depan, di mana kita bisa lihat home. Kemudian kalau diklik kategori, ya slash ID-nya berapa, kita akan melihat daftar seminar dengan kategori tersebut. Nah, kalau diklik detail seminar, dia akan masuk ke slash detail seminar dengan parameter ID seminarnya. Dia akan memunculkan halaman detailnya. Oke, sampai sini kita masuk ke home controllernya. Jadi karena di sini kita pakai satu controller ya, kita langsung masuk ke home controller. Nah, di home controller ini ada kita pemanggil ya app modelnya, yaitu kategori sama seminar. Ya, ini untuk mengakses tabelnya ya, tabel kategori, ini seminar buat tabel seminar. Kemudian kita bikin controllernya, kelasnya home controller, extend controller. Jadi nama kelasnya itu sesuai dengan nama filenya ya. Oh ya, ini disimpannya di mana? Di app
HTTP controllers ya. Nama filenya home controller. Coba saya kasih lihat dulu ya, nih Laravel app saya. Jadi ada di app HTTP controller home controller. Ini ada function index. Function index ini untuk menampilkan halaman depan tadi ya, yang memunculkan data-data seminar yang terbaru. Nah, yang pertama di sini kita butuh data kategori ya. Untuk memunculkan nama kategori yang ada di bagian atas, kita butuh data dari tabel kategori. Nah, di sini saya buat nama variabel adalah kategori. Ini dari kategori, kemudian order by. Jadi diurutkan berdasarkan nama kategorinya secara ascending ya. Kemudian kita get. Jadi di sini nama kategorinya diurutkan dari A ke Z ya. Oke, ini data kategori sudah kita tampung di sini. Terus ambil seminar. Seminar kita ambil yang terbaru ya. Jadi di luar seminar, ini adalah seminar. Ya, dapat dari model ya, model seminar. Kemudian where. Nah, kita hanya munculkan yang statusnya publish ya. Karena di tabel seminar ada field status, isinya publish sama draft. Kalau draft nggak usah kita munculkan di halaman depan ya. Kemudian diurutkan order by TGL seminar. Urutkan berdasarkan tanggal seminar, di sini ascending. Nah, jadi ini diurutkan dari yang paling kecil ke paling besar ya. Artinya data yang terbaru baru yang, atau ini boleh juga sih dari descending. Oke, kemudian get ambil. Terus ada title, ini untuk judulnya, judul yang ada di title bar browser ya. Tinggal ambil dari sini. Kemudian dia view-nya home/index. Jadi home, ini apa? Folder ya, folder home, ada file index. Terus compact. Nah, data yang disertakan data title, data kategori, dan data seminar ya. Ini berdasarkan nama-nama variabel ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat view-nya dulu nih. View home index. Nah, view itu dia ada di folder resource ya, views home ya. Tadi ada home index, index ini ya. Nah, di index ini dia extend dari front end. Jadi nanti kita lihat ada view front end ya. Nah, kita fokus dulu ke konten. Jadi ini untuk bagian kontennya. Jadi saya bikin ini ya, sectionnya konten, nanti ada di front end. Nah, di sini di bagian konten ini itu fokusnya adalah langsung ke sini nih. Ya, karena kalau dari atas sampai menu yang ini nih, itu diambilnya dari si front end. Nah, kita fokusnya dulu ke konten. Nah, di konten ini dibikin row ya, bikin baris, kemudian for each kita looping. Nah, looping dari tabel seminar. Tabel seminar isinya apa? Tadi di home controller itu tabel seminar isinya adalah ini, data seminar terbaru. Nah, jadi karena di sini kita ambil seminar, nah di sini juga seminar, maka di halaman depan kita memanggilnya dengan $seminar. Ya. Jadi looping $seminar kemudian dijadikan variabel $data seminar. Nah, ini untuk pembagian kolomnya ya. Jadi satu row ada 2 kolom, bagi 2 kan 12 bagi 2 6 ya. Terus ini bagian bootstrap-nya buat CSS-nya. Nah, untuk menampilkan nama kategori ya di atas sini. Ambil $data seminar ini. Kemudian kategori ini adalah nama function yang ada di modelnya seminar ya. Terus ini nama fieldnya, nama underscore kategori. Terus judulnya $data seminar dapat dari sini. Judul seminar ini adalah nama field di tabel seminar.
Terus ini nampilin tanggalnya, $DT seminar, tanda panah, tanggal seminar, ini nama field di tabel. Terus ada detail seminar. Nah, si detail seminar ini kalau diklik, dia akan masuk ke link ini ya, detail seminarnya. Nah, maka di sini ada Ahref nih. Ahref root detail seminar. Nah, kita lihat tadi kan kita bikin root ya. Nah, detail seminar ini saya kasih namanya adalah detail seminar dan dia butuh parameter ID. Nah, makanya pas dipanggil ini rootnya detail seminar, jadi manggil root detail seminar dengan memberikan parameter $DT seminar, tanda panah ID seminar. Ini nama field di tabel seminar ya. Ini tipenya button. Nah, kemudian ada cover ya di sebelah kanan ya. Nah, ini IMG SRC asset cover. Nah, cover ini kan disimpannya di sini di Laravelnya di public, ada folder cover disimpannya di sini ya. Nah, maka sini untuk pemanggilnya pakai IMG SRC, kemudian aset. Ya, aset itu dia langsung memanggil ke area ke folder public ya. Jadi folder public ada folder cover sesuai nama foldernya karena di sini saya pakai namanya cover ya. Terus slash. Nah, parameter berikutnya adalah variabel untuk menampilkan cover. Jadi nama filenya apa? Terus ini kelasnya, iklannya. Ya, jadi dia akan terus-terusan looping sini selama datanya masih ada. Jadi kalau datanya ada 3 ya muncul 3, datanya ada 5 muncul 5 ya di halaman depan. Oke, nextnya berarti kita masuk ke bagian front end ya, karena di sini ada extend front end. Nah, si front end ini bisa dibilang ini adalah template untuk halaman depan. Jadi dia disimpannya di resource karena dia view kan ya, masuknya ke resource, views, ya ada front end. Nah, jadi ini front end-nya, di front end itu ini template HTML-nya ya. Nah, ini ada yield, add yield, title, $title. Jadi ini untuk memunculkan apa judulnya ya, judul di title bar browser. Makanya tadi di home controller saya ada variabel $title supaya muncul di sini. Terus manggil CSS ya, manggil Google Font, manggil CSS. Nah, ini container. Terus di bagian headernya, tadi di bagian atas ya ada register sama ada ini dulu nih, ada tulisan seminarku. Nah, dia URL-nya slash, jadi dia ke home ya atau ke halaman awal. Kemudian register itu ke root register, login ke root login. Terus ini nih bagian buat menampilkan nama-nama kategori di atas tadi. Di mana? Di sini ya, nama kategori di sini. Nah, for each $kategori. Ya. $kategori S. Nah, ini $kategori dapatnya dari si controller ya. Controller tadi ada kategori nih, $kategori. Di sini juga ada. Nah, jadi sesuaikan, makanya dia di sini $kategori. Terus X $index $value ya. Jadi looping selama datanya ada dijadikan sebagai $value. Ya, jadi langsung bikin link ya, bikin link root. Nah, ini linknya kemana? Ke root kategori seminar. Jadi kalau diklik dia masuk ke root kategori seminar ini. Name-nya kategori seminar dengan parameter ID. Jadi rootnya kategori seminar, nah ID-nya apa? ID-nya ID kategori ya. Jadi $value dapat dari sini $value-nya. Nah, ID kategori adalah nama field di tabel kategori. Terus munculkan nama kategorinya, $value, nama underscore kategori. And for each. Jadi dia akan looping terus sampai data kategorinya ditampilkan semua ya. Oke.
Terus di sini ada kontainer ya. Ini bagian utamanya. Ini yield content ya, bentuk bagian konten di sini ya. Bagian konten. Maka tadi di bagian indeksnya di situ ada section konten. Jadi disesuaikan karena di sini saya deklarasinya ini adalah untuk bagian konten. Oh ya, mainnya ini nggak kepake nih ya. Jadi kita fokusnya di kontennya aja. Ya, itu template front end ya. Terus kita fokus lagi ke kategori. Jadi kalau diklik bisnis atau kesehatan atau komputer, ya, dia akan memunculkan kategorinya. Oke. Nah, lihat dulu URL-nya. Jadi URL-nya ada kategori 4. Ya. Nah, 4 ini adalah ID kategorinya. Jadi dia akan menampilkan seminar dengan kategori sesuai dengan ID kategori ini. Ini kalau saya klik bisnis ya, kalau saya klik komputer, di sini ID kategorinya 1. Jadi muncul seminar dengan kategori komputer. Nah, untuk ininya ya, ini mirip ya sama kayak front end tadi ya, untuk menampilkan semua data seminar ya. Nah, berarti kita fokusnya ke ininya dulu nih, ke controllernya dulu. Situ ada kategori seminar. Sini ada dolar data, titel, halaman kategori, terus kategori sama seperti di bagian home tadi ya. Kita akan memunculkan nama kategorinya di atas ya, sehingga kita butuh ngambil data kategori. Terus seminar. Nah, ini untuk menampilkan seminar berdasarkan kategori. Jadi dolar seminar sama dengan seminar, where, statusnya publish ya, udah pasti yang dipublish, where, dan ID kategorinya sama dengan dolar ID, nih, tergantung dari parameternya. Ya. Jadi hanya akan ditampilkan seminar dengan ID kategori sesuai parameter. Kemudian get, ambil datanya. Ya. Terus ini buat nampilin data yang beli data ya. Terus ada pilih cut. Nah, di sini saya akan menampilkan nama kategori sesuai dengan kategori yang dipilih. Jadi si pilih cut ini itu gunanya buat ini nih. Jadi kalau dipilih komputer ya munculnya kategori komputer. Kalau kliknya bisnis, munculnya kategori bisnis. Ya, kalau kesehatan munculnya kesehatan. Nah, buat menampilkan ini berarti saya ngambil data dari tabel kategori. Ya, yang ID kategorinya sama dengan dolar ID. Kemudian first. Kenapa first? Karena ini udah pasti cuma ada satu record ya. Jadi nggak perlu get, tapi first aja. Kalau get itu kalau kemungkinan datanya bisa lebih dari satu. Nah, titel sama dengan dolar pilih cut nama kategori. Terus view-nya home kategori ya. Jadi view-nya ada di folder home, nama filenya kategori. Terus variabel yang disertakan, ini semua saya sertain ya, kategori seminar, titel, data, pilih cut. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke home kategori. Ini ya filenya ya. Nah, sama seperti home tadi ya, dia extend dari si front end, si template-nya. Kemudian ini section kontennya dari atas sampai bawah sini ya. Nah, pertama saya akan munculkan di atas ininya seminar dengan kategori apa. Ya. Jadi seminar dengan kategori titel, dolar titel. Ya. Si dolar titel itu kalau di sini isinya adalah nama kategorinya ya. Terus for each dolar seminar as data seminar. Nah, ini mirip di home tadi ya. Jadi looping data seminar kemudian ditampilkan. Ya, ini dolar seminar itu karena tadi kita di sini kita ngambil ini dolar seminar. Ya, variabelnya dolar seminar. Oke, ini sama ya kayak tadi, jadi saya nggak jelasin lagi.
Oke. Kemudian nextnya lagi, ini yang terakhir ya. Kalau kita klik tombol detail seminar, nah dia akan masuk ke URL-nya adalah /detail seminar /angka. Nah, angka di sini adalah ID seminar. Jadi kalau /6 ya ID seminarnya 6. Nah, ini nggak ada looping ya, karena data pasti cuma ada satu ya. Karena ID seminar adalah primary key dari tabel seminar. Jadi data pasti satu. Oke, tadi berdasarkan root, nah dia akan masuk ke home controller. Nama fungsinya adalah detail seminar. Parameternya adalah ID. Nah, kita ambil nama-nama kategorinya dulu ya, sama kayak home, sama kayak kategori tadi ya, buat menampilkan nama-nama kategori di bagian atas. Setelah detail nih, halaman detail seminar. Nah, ambil detail seminarnya, saya simpan ke variabel seminar. Seminar sama dengan seminar, where statusnya publish, where ID seminarnya sama dengan $ID, tadi tergantung dari ID yang dipilih ya. First. Ya, karena cuma ada satu record, jadi kita pakainya first. $title sama dengan $seminar, judul seminar. Nah, ini buat title barnya. Kemudian view-nya adalah home/detail seminar. Sertakan variabel-variabel ya. Oke, detail seminar isinya kayak gini nih. Sama seperti home tadi, dia extend dari front end. Kemudian kita bikin section content nih, buat ngisi kontennya. Nah, ini $seminar, tanda panah judul seminar ya. Jadi nggak pakai for each ya, karena data cuma satu. Ini nama variabelnya seminar sesuai di controller tadi ya. Ini kan seminar. Jadi seminar, tanda panah judul seminar. Ini nama fieldnya ya. Setelah seminar, tagel seminar, setelah seminar, jam seminar. Ini buat memunculkan tanggal sama jamnya. Kemudian ambil gambar covernya. Jadi sama kayak tadi, ini di indeks ya, asset, folder cover, terus nama filenya $seminar, tanda panah cover. Tipenya apa? Nah, di sini munculkan $seminar, tipe seminar. Ya, ini nama field di tabel seminar. Kemudian lokasi seminar, lokasi seminar. Ini nama field ya di tabel seminar. Kemudian untuk menampilkan deskripsinya, karena di dalam deskripsi itu ada kode-kode HTML, maka untuk menampilkannya agak sedikit beda ya. Di sini pakai kurung kurawal buka, kemudian tanda serunya 2 kali. Ya, $seminar sama deskripsi ini nama field ya. Ditutup dengan 2 kali kutip tanda seru ya 2 kali, terus ditutup dengan kurung kurawal. Nah, sehingga dia akan memunculkan deskripsi seperti ini. Ya, karena kalau kita lihat di dalam database-nya ya. Nah, ini kalau saya lihat itu ada tag P-nya atau paragraf ya nih, tag HTML nih. Jadi cara memunculkannya supaya tag HTML tetap kebaca, kita pakai yang ini. Normalnya kalau nggak ada tag HTML, kita pakai kurung kurawal buka 2 kali, tutupnya kurung kurawal tutup 2 kali. Oke, itu penjelasan untuk aplikasi seminarku bagian yang ketiga ya. Oke, sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.